Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus untuk rekan-rekan yang menantikan seleksi P3K tahun 2022. Di sini kita mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan aturan yang kembali berubah, di mana P1, P2, dan P3 ini diwajibkan untuk seleksi administrasi. Padahal sebelumnya kita ketahui rekan-rekan yang prioritas 1 alias yang sudah lulus passing grade ini tidak ada lagi seleksi administrasi. Namun dari BKN dan Panselnas mengumumkan bahwa seluruh peserta diwajibkan untuk seleksi administrasi. Untuk mengetahui informasi jelasnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini ada skema sebelumnya yang kita ketahui bahwa pelamar itu ada beberapa kategori. Nah, di sini untuk kategori prioritas 1 tentu saja tidak lagi membuat akun SSCSN karena sudah memiliki akun ya. Kemudian nanti jenis tesnya tidak akan ada tes, tapi langsung penempatan. Kemudian nanti ini berdasarkan nilai yang lulus tahun 2021. Dan disampaikan bahwa untuk rekan-rekan prioritas 1 ini tidak ada lagi seleksi administrasi Bapak Ibu. Namun informasi kita dapatkan bahwa nanti akan ada seleksi administrasi kembali untuk memastikan Bapak Ibu tidak ada yang salah. Misalnya ada yang lulusan D2 dan lain sebagainya. Sedangkan kita ketahui untuk prioritas 2, 3, dan umum otomatis ini nanti akan ada seleksi administrasi. Dan untuk di laman SSCSN mereka tidak lagi membuat akun bagi yang sudah memiliki akun, namun bagi yang belum membuat akun maka dipersilakan untuk membuat akun. Sedangkan untuk seleksinya khusus yang prioritas 2 dan 3 adalah melalui seleksi verifikasi ataupun observasi. Nah, ini Bapak Ibu kita dengarkan informasi dari BKN berkaitan dengan seluruh peserta diwajibkan untuk seleksi administrasi. Sebenarnya ini mungkin sudah ditampilkan ya di rakor Kemendikbud bahwa setiap P1, P2, P3 itu ada seleksi administrasinya, mencegah bahwa tadi ada yang D2 ya Bapak Ibu, karena memang data Dikbudnya waktu itu mungkin tidak diverifikasi lagi pada saat seleksi administrasi. Nah, ini semua P1, P2, P3 dan umum itu ada seleksi administrasinya untuk mencegah sehingga nanti jangan sampai sisa-sisanya misalnya P1 ternyata ada yang D2, sisanya jadi nggak masuk ke P2 ya, sayang juga gitu karena ini kan mau memenuhi kebutuhan. Nah, makanya ada seleksi administrasi, nanti akan disesuaikan formasinya pada saat setelah seleksi kompetensi. Dan P3K itu ada 2 seleksi. Yang pertama adalah wajib seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini sudah ditetapkan bahwa seleksi kompetensinya menggunakan untuk P1 langsung ditempatkan, untuk P2 observasi, P3 observasi, untuk umumnya adalah UNBK. Jadi seleksi administrasi adalah wajib kalau kita ngikutin peraturan. Nah, sebaiknya saran yang pertama nih Bapak Ibu di BKN itu sebaiknya dibikinlah surat kepada kami instansi terkait mengenai clear-nya seperti apa sih gitu kan. Kalau misalnya memang tenaga kebersihan, tenaga keamanan tidak masuk, berarti di SMN Plan 1511 direvisi karena di situ disebutkan masih masuk selama dibiayai oleh APBD. Nah, itu terkait yang pertama. Nah, terkait yang kedua, sebenarnya kan pemerintah kan sudah tahu timeline-nya gitu kan, ya kan. Jadi terkesannya saat ini sesuatu yang mendadak padahal kan sudah bisa direncanakan, timeline-nya itu sudah ada bahwa penetapan formasi bulan Maret ini kan mundur lagi. Nah, mundur jadi mundur semua jadinya kan dengan akibat adanya dampak dari ekses PP 49 tahun 2018. Timeline tersebut, aturan-aturan itu memang sesuai. Saat ini aja kita masih nunggu harmonisasi, padahal BKN sudah sampaikan kemarin pada saat rakor pengumuman tanggal 5. Oke, jadwal masih tentatif, tapi kan kita nilainya, waduh ini gimana nih, masih nunggu harmonisasi, terus kemudian juknis belum ada yang diperbaiki, 128 tentang ambang batas belum diperbaiki, kita mau tanding tapi aturannya belum selesai. Nanti jangan-jangan aturan kita udah tanding, aturan diubah di tengah jalan. Nah, itu Bu, beberapa curhatan ya dari kami. Izin menjawab. Jadi sebenarnya betul kami ingin sekali membantu teman-teman dari BKD ya, instansi khususnya, tidak hanya BKD karena memang perpanjangan tangan dari BK. Kami juga mohon pengertiannya juga kepada teman-teman instansi BKN ini, kami sebagai fasilitator dan pengimplementasi, di mana memang kebijakannya kalau memang sudah ada kami akan informasikan, tidak pernah kami menutup-nutupi. Itu yang pertama.
Karena kenapa? Karena yang nanti ditanyain juga kami ya. Makanya kami pasti setiap peraturan, setiap apapun, setiap kebijakan baru kami akan selalu menginformasikan lewat kantor regional. Jadi teman-teman di kantor regional itu pasti sangat overwhelmed dengan pertanyaan di mana kami di BKN Pusat juga mungkin sedang menunggu gitu. Jadi di sini koordinasi selalu dengan kantor regional, di mana teman-teman kantor regional ini sangat terbuka. Masukan itu kami secara mingguan juga kami akan terima. Kalau kami bisa menjawab bukan mengenai kebijakan yang belum ada, pasti kami tidak akan menjawab. Yang pertama tentang 3 jabatan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu surat edaran Menpan 185. Jadi yang dibaca jangan yang 15-11 saja. Yang 185 itu ada tentang 3 jabatan yang tidak termasuk sebagai non-ASN. Nah, itu mungkin yang kelewat. Ada SM Menpan 185. Udah, nomor 1 terjawab. Yang nomor 2 adalah pertanyaan tentang kebijakan belum ada tapi kok udah ada sosialisasi dan apa? Kenapa? Karena BKN ini memang biar tidak kaget nih instansi udah ada seleksi tapi kita belum sosialisasi. Ini kita jemput bola kepada teman-teman agar nanti, karena waktunya sangat singkat nih, kita dikeluarkan kemarin di Grand Sahid itu dikeluarkan jadwal. Nah, tetapi peraturan belum ada nih, regulasi. Tetapi kami di BKN inisiasi, yuk biar kita nggak dadakan, biar kita nggak kaget gitu ya teman-teman di instansi. Kita akan sosialisasi walau dengan minim regulasi dan kebijakan tertentu. Tetapi at least sudah ada gambaran. Misal gambaran itu berubah, kami akan informasikan melalui kantor regional dan BKN Pusat juga akan menginformasikannya. Mungkin itu kalau dari sisi kenapa udah ada sosialisasi seperti ini tapi peraturan belum ada, kenapa gitu. Dan juga surat resmi, kami juga selalu meminta kepada teman-teman yang membuat kebijakan di Kementerian Pan-RB untuk membuat surat resmi seperti tadi ya, ada peraturan tentang SM Menpan 185-nya sudah ada, tetapi mungkin juknis-juknis yang lain, misalnya dari surat Menpan itu ternyata ada KBLU tadi ditanyakan. BLU enggak, ya itu memang arahan dari kebijakan dari Menpan. Dan kalau ditanyakan Menpan juga sama, pasti BLU tidak untuk saat ini, tetapi memang surat resminya tidak ada. Nah itu kami selalu memintakan, tetapi kami agar tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah yang sudah diambil, maka kami menjalankan untuk menginformasikan, mendiseminasikan informasi itu. Jangan sampai kita tidak menginformasikan, itu malah jadi salah.